Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf karena kita terlambat karena saya baru selesai tadi jam 3 untuk kuliah di Tulungagung. Baik, untuk mengawali perkuliahan kita, langsung saja kita mulai dengan membaca doa seperti biasa. Semoga apa yang kita pelajari nanti bernilai tadabbur, bernilai tafakur. Semoga senantiasa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasatul jalsa mislama nama wa abauna wa rijaluna wa salafuna salihun. An Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min al-khair di dunia wal akhirah. دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أسانا إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Insya Allah nanti hari ini, sore hari ini kita akan membahas tentang kelenjar adrenal dan yang nanti malam kelenjar pankreas. Dan untuk yang ketujuh itu nanti online. Jadi insya Allah hari Senin saya unggah ke YouTube. Jadi nanti jadwal kita hari apa ya? Selasa atau Rabu nih? Regulernya. Halo? Selasa, Pak. Oke, Selasa ini kita kuliah reguler atau masih nunggu pekan depan? Repot. Kan kalau Selasa ini kebetulan kita kalau nggak salah Selasa ini jadwal kampus kita masih daring ya. Jadi insya Allah Selasa depannya lagi kita bisa kalau memang sudah bisa reguler maka Selasa depannya lagi baru kita bisa bertemu. Tapi untuk Selasa ini apakah kita kuliah di jam reguler atau masih tetap hari Sabtu? Repot, pekan depan maksudnya. Dia pun monggo nanti dirapatkan karena untuk pertemuan berikutnya kita UTS ya. Jadi UTS-nya adalah materi hari ini, materi nanti malam, kemudian materi online yang akan saya bagikan hari Senin insya Allah, kemudian 4 materi yang sebelumnya ya.
Baik, untuk hari ini kita mulai saja. Pertama tentang kelenjar adrenal. Maka seperti yang kemarin, kelenjar adrenal merupakan salah satu kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin, yang berarti dia juga menghasilkan hormon, yang mana hormon itu diperlukan untuk berkomunikasi dengan sel yang letaknya jauh. Ya. Pertama tentang adrenal, maksudnya jauh dari kelenjar adrenal atau kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon yang hal ini akan kita bahas. Ya, mohon maaf kalau gambarnya agak vulgar, tapi ini sebenarnya nggak vulgar karena auratnya kan dari dari pusar ke bawah. Sudah saya potong di pusar, jadi insya Allah tidak terlihat auratnya. Jadi hari ini karena kebetulan kita ingin menampilkan, karena kalau saya tampilkan gambar perempuan pasti akan lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu saat ini inilah letaknya renal atau ginjal kita. Kurang lebih letaknya ada di rongga perut, ya kurang lebih seperti ini. Dan kita memiliki dua ginjal. Lantas apa hubungan antara ginjal kita dengan kelenjar adrenal? Ya, jadi kelenjar adrenal itu sendiri adalah kelenjar yang secara lokasi letaknya berdekatan dengan ginjal kita. Insya Allah saya yakin semua di antara jenengan semuanya sudah tahu di mana letak ginjal kita. Ya, kalau sekarang saya tunjukkan letak adrenal kita, maka insya Allah akan lebih jelas membayangkan di mana lokasi kelenjar adrenal yang akan kita bahas selama pertemuan sore ini. Maka yang teman-teman bisa lihat di atasnya ginjal itu terdapat kelenjar yang di sini digambarkan dengan warna kuning, ya. Maka itulah kelenjar adrenal. Secara makna saja sudah terlihat bahwa kelenjar adrenal, ad saja itu artinya di samping atau di dekat. Dan renal adalah ginjal. Maka kelenjar ini letaknya berada di dekatnya ginjal. Kemudian kalau kita lihat tampilan dari depan, maka bisa kita lihat inilah tampilan daripada kelenjar adrenal kita. Lagi-lagi di sini terlihat dengan jelas posisi ginjal kita dari ginjal sebelah kanan maupun ginjal sebelah kiri. Dan sebagaimana yang kita tahu, keduanya merupakan yang bagian atas seperti topi. Jadi makanya nama lain daripada kelenjar adrenal ini juga disebut sebagai kelenjar anak ginjal atau kelenjar topi ginjal. Ya, karena lokasinya memang seperti topi. Dan kita lihat ada banyak sekali pembuluh darah yang berikatan atau bersentuhan atau membuat kontak dengan kelenjar adrenal. Karena kita tahu bahwa kelenjar adrenal sebagaimana kelenjar-kelenjar endokrin yang sudah kita bahas sebelumnya maupun yang nanti kita bahas yaitu pankreas, semua kelenjar endokrin itu sifatnya adalah ductless. Artinya apa? Kelenjar endokrin itu tidak memiliki saluran khusus. Kan bahasa Inggrisnya saluran kan duct. DUCT. Maka karena mereka tidak memiliki saluran khusus untuk mendistribusikan hormon yang mereka produksi dan mereka sekresikan, maka mereka membutuhkan atau mereka meminjam pembuluh darah. Mereka meminjam aliran darah, sehingga tidak heran seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang, tidak heran bila mana kita bisa melihat ada banyak sekali pembuluh darah yang membuat kontak atau bahkan mungkin menerobos, ya. Menerobos daripada kelenjar itu sendiri. Karena hari ini kita membahas tentang kelenjar adrenal, maka kita bisa lihat dengan sangat jelas kelenjar adrenal juga banyak bersentuhan atau membuat kontak dengan pembuluh darah. Karena pembuluh darah inilah yang selain berfungsi untuk mendistribusikan hormon yang mereka produksi dan sekresikan, tapi juga pembuluh darah ini juga berfungsi untuk mendistribusikan nutrisi sehingga sel-sel yang ada di adrenal ini bisa tetap hidup, bisa beraktivitas. Selain itu juga mendistribusikan oksigen sehingga sel-sel yang ada di kelenjar adrenal juga bisa berrespirasi dengan normal. Kemudian kita juga bisa melihat yang berwarna biru ini. Warna biru merupakan representasi dari pembuluh vena, karena kalau ada pembuluh arteri di daerah tersebut maka sudah bisa dipastikan juga ada pembuluh darah vena. Ketika pembuluh darah arteri membawa darah yang kaya akan oksigen dan kaya akan nutrisi makanan, maka pembuluh darah vena itu juga sebaliknya. Dia berfungsi untuk membawa darah balik ke arah jantung, yang mana berarti darah-darah ini sudah sedikit sekali mengandung oksigen dan juga nutrisi makanan karena sudah didistribusikan ke sel-sel yang membutuhkan, termasuk ke sel-sel yang ada di kelenjar adrenal ini. Kemudian kita lihat di sini ada sel yang terang, salah satu bagian daripada arteri yang sangat besar yang nanti dia memiliki. Kemudian di sini lagi-lagi vena. Jadi kurang lebih seperti ini ya, ginjal, adrenal,
pembuluh darah arteri, ada yang phrenic anterior arteri, kemudian ada yang left middle suprarenal arteri, ya. Left berarti kiri, karena ini adalah bagian kiri. Middle berarti bagian tengah. Suprarenal, supra itu di atas, ya, renal bagian atas ya. Renal berarti ginjal, maka arteri adalah arterinya. Jadi nama pada sebuah pembuluh darah itu juga bisa mengindikasikan di sebelah mana lokasi pembuluh darah tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas ya kelenjar adrenal. Jadi kurang lebih kalau digambarkan, inilah tampilan daripada kelenjar adrenal. Karena memang bentuknya kurang lebih hampir segitiga ya. Makanya seperti topi atau capingnya petani, ya bentuknya segitiga. Maka digambarkan dalam kartun ini berupa segitiga. We're going to be looking here at the adrenal glands. Ya. Adrenal means... Seperti biasa kita akan lihat dulu videonya dan sambil nanti akan saya jelaskan secara detail tentang apa yang disebutkan di video tersebut. We're going to be looking here at the adrenal glands. Adrenal means next to the kidney, which is where these ductless glands are located, one on each side of the body. Like the pituitary gland, the adrenal gland consists of two parts with different developmental origins. But rather than being separated into anterior and posterior, the adrenal gland is separated into the adrenal medulla on the inside and the adrenal cortex on the outside. These two parts produce different families of hormones with different functions. There are three subdivisions to the adrenal cortex. The inner part is the zona reticularis, the middle zone is the zona fasciculata, and the outer zone is the zona glomerulosa. Each produces a different type of steroid hormone, although they are all related. The term corticosteroid is sometimes used to refer to the most important hormones coming from the adrenal cortex, which are those from the outer two layers. Because these are typical steroid hormones, they are fat-soluble, travel in the blood bound to carrier proteins, pass through cell membranes, and activate intracellular receptors with the effect of changing patterns of gene expression. The hormones from the adrenal cortex have widespread and long-term effects all around the body. Baik, akan saya ulangi sambil saya jelaskan secara perlahan. We're going to be looking here at the adrenal glands. Adrenal means next to the kidney, which... Ya, lagi-lagi mengulangi yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Maka dari namanya saja, insya Allah teman-teman setelah ini akan tahu kira-kira di mana lokasi kelenjar adrenal. Maka dari namanya saja, ad itu next to artinya. Next to itu berarti di samping atau gampangnya di dekat. Karena kalau di samping kan tidak sepenuhnya di samping. Karena lokasinya memang lebih cocok kalau di atas ya. Jadi di atas atau di dekat lah. Di dekat daripada renal kita atau ginjal kita. Dan karena kita memiliki dua ginjal, maka kelenjar adrenal itu sendiri kita memiliki dua, yaitu di ginjal kanan, maka di bagian atasnya terdapat kelenjar adrenal yang kanan, kemudian di dekat ginjal sebelah kiri kita juga terdapat kelenjar adrenal sebelah kiri. Itu lanjut. Which is where these ductless glands are located, one on each side of the body. Like the pituitary gland, the adrenal gland consists of two parts with different developmental origins. But rather than being separated into... Ya, seperti kemarin kita membahas tentang kelenjar tiroid. Ya, ingat kelenjar tiroid yang ada di leher kita itu memiliki dua bagian, yaitu kelenjar tiroid sebelah kanan yang kita sebut sebagai lobus kanan. Kemudian kelenjar tiroid sebelah kiri ada lobus sebelah kiri, lobus kiri namanya. Kemudian bagian tengah adalah isthmus, ya, yang mana isthmus itu sendiri merupakan asal muasal. Jadi awalnya dulu kelenjar tiroid itu berupa isthmus saja, kemudian berkembang menjadi kelenjar tiroid kanan atau lobus kanan, kemudian lobus kiri. Kemudian sebelumnya lagi kita membahas tentang kelenjar pituitari yang kita sebut sebagai master gland, yang lokasinya ada di otak, bawah otak kita. Jadi kalau kita bayangkan itu ada di otak paling bawahnya otak. Lokasinya dia berada di bawahnya hipotalamus. Yang hipotalamus itu sendiri letaknya ada di bawahnya talamus. Jadi paling atas talamus, hipotalamus, kelenjar pituitari. Kalau kita bayangkan lagi lokasinya kurang lebih berada di, ini teman-teman lihat di antaranya dua mata kita ke belakang, ya, agak masuk ke dalam, ya, persis di bawahnya otak, disitulah letaknya kelenjar pituitari.
dan ukurannya sangat kecil. Nah, kelenjar pituitari itu punya dua bagian juga. Kalau teman-teman masih ingat, ada namanya lobus anterior. Yang lobus anterior ini kalau nggak salah terdapat memiliki 5 sel yang berbeda. Ada namanya somatotrof, ada namanya tirotrof, ada namanya laktotrof, ada namanya kortikotrof, ada namanya gonadotrof. Ada 5 jenis sel yang berbeda, yang masing-masing sel tadi menghasilkan hormon-hormon yang berbeda. Mereka menghasilkan minimal satu hormon, ada 2 sel yang menghasilkan 2 hormon. Yang misalkan tadi nama selnya adalah somatotrof, maka sel hormon yang dihasilkan namanya somatotropin. Atau nama lainnya adalah kalau nggak salah growth hormone. Kemudian ada sel yang kedua namanya laktotrof. Maka dia menghasilkan hormon, nama hormonnya adalah laktotropin. Kemudian sel yang ketiga namanya tirotrof. Maka hormonnya namanya tirotropin. Kemudian ada juga sel namanya gonadotrof. Namanya hormonnya gonadotropin. Ada lagi namanya kortikotrof, nama hormonnya kortikotropin. Jadi nama sel ditambah tropin menjadi nama hormonnya. Tapi yang fokus utama kita yang saya sebutkan, kenapa saya mengulang lagi, adalah kelenjar pituitari kita atau kelenjar hipofisis, nama lainnya sinonim, jadi sama. Kelenjar hipofisis dan kelenjar pituitari itu sama-sama kelenjar pituitari maksudnya. Mereka memiliki 2 lobus, yaitu lobus anterior berarti yang agak ke depan, kemudian yang berikutnya adalah lobus posterior yang agak belakang. Nah, sekarang kita belajar tentang hormon tentang kelenjar adrenal. Maka kelenjar adrenal itu sendiri memiliki 2 bagian. Bedanya kalau tadi kan kanan kiri atau depan belakang. Nah, kalau sekarang kalau kelenjar adrenal itu dibagi 2, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Yang luar disebut sebagai korteks. Ya, ingat teman-teman, kalau teman-teman lihat atau membaca ada bagian yang namanya korteks, maka pasti bagian itu bagian yang di luar. Ya. Dan pada kelenjar adrenal, bagian korteks ini merupakan bagian yang dominan. Karena kalau dihitung atau kurang lebih kalau di persentase, maka besarnya bagian korteks dari kelenjar adrenal ini mencapai 80 sampai 90% dari total kelenjar adrenal itu sendiri. Jadi lebih dari separuh ya, bahkan lebih dari 3/4. Sangat dominan. Dan bagian yang tengah namanya medula. Namanya saja sudah medula, pasti bagian tengah. Jadi kalau teman-teman bayangkan, kalau tadi kelenjar pituitari itu adalah anterior posterior bagiannya, depan belakang. Kalau kelenjar tiroid kanan kiri. Kalau sekarang kelenjar adrenal pembagiannya adalah pembagian luar dan dalam. Yang luar namanya bagian korteks ya, yang kuning ini. Kalau yang dalam bagian medula ya. Medula itu mencapai kurang lebih sekitar 10-20% dari total massa kelenjar adrenal itu. Yang luar korteks lebih dominan karena tadi saya sampaikan mencapai lebih dari 3/4 dari keseluruhan kelenjar adrenal itu. Ya, jadi inilah bagiannya. Dan masing-masing bagian ini itu menghasilkan hormon-hormon yang berbeda. Ya, jadi teman-teman harus ingat ini ya, jadi ingat-ingat karena insya Allah ini pasti keluar ketika UTS nanti. Ya. Untuk UTS-nya saya tunggu keputusannya apakah mau luring atau mau daring. Silakan nanti Mbak Siti Hanifah untuk menyampaikan ke saya UTS-nya mau gimana Pak. Pak, kami UTS-nya mau soalnya 100, monggo. Ya silakan. Silakan request sesukanya jenengan ya. Saya akan turuti. Dengan mau 100 saya beri, mau 200 akan saya kasih soalnya ya. Baik. Jadi ini adalah bagian daripada kelenjar adrenal kita. Nah, cuman teman-teman, bagian ini meskipun bagiannya kelihatan menyatu ya, bagian depan, bagian luar dan bagian dalam, tapi kalau kita tinjau dari embriologisnya, asal muasalnya itu berbeda ya. Mereka bukan berasal dari asal muasal yang sama ya. Tapi ketika sudah berkembang lebih lanjut menjadi bagian korteks dan bagian medula dari kelenjar adrenal, maka mereka sudah menjadi seperti satu kesatuan. Ya, meskipun nanti ketika mereka bekerja atau menghasilkan hormon, maka bagian-bagian ini akan menghasilkan hormon yang berbeda. Sekarang kita akan membahas tentang bagian korteks, ya, bagian luar. Ingat, korteks luar. Nanti di otak kita juga ada bagian namanya bagian korteks. Maka hampir bisa dipastikan bagian itu merupakan bagian terluar dari otak. Meskipun nanti di luarnya itu masih ada tengkorak. Maksudnya adalah bagian otak yang paling luar itu adalah korteks, ya. Misalkan cerebral cortex, berarti bagian cerebral yang paling luar. Ya, jadi ingat kita ngomong tentang otak, maka berarti otak itu pasti berada di dalamnya
tengkorak. Maka meskipun bagian korteks ini keluar, bukan berarti bagian korteks itu berada di luarnya tempurung otak atau tempurungnya tadi tengkorak ya. Tapi kembali lagi ke bahasan kita tentang kelenjar adrenal, maka ini adalah bagian yang kuning ini merupakan bagian yang keluar daripada kelenjar adrenal yang kita sebut sebagai bagian korteks. Nah, bagian korteks itu sendiri masih dibagi menjadi 3 lapisan yang berbeda. Teman-teman lihat ini ada yang lebih gelap ya. Sebenarnya ini cuma pembagian saja. Maka kalau yang paling gelap itu disebut sebagai zona reticularis atau zona yang paling dalam atau zona dari bagian korteks kelenjar adrenal yang letaknya paling berdekatan dengan bagian medula. Ya, ingat ya, bagian medula yang merah ini digambarkan pakai warna merah. Maka yang bagian korteks yang paling dekat dengan bagian medula itu sebagai zona reticularis. Kemudian bagian yang tengah atau bagian yang lebih menjauh dari medula, ya, atau bagian yang lebih dekat dengan bagian luar, maka disebut sebagai zona fasciculata. Bagian yang dalam tadi zona reticularis, yang tengah namanya zona fasciculata, dan yang terluar itu disebut sebagai zona glomerulosa. Ya, mohon maaf ini gambarnya. Jadi yang paling luar adalah zona glomerulosa. Dan ketiga bagian ini itu merupakan bagian yang menyusun bagian korteks dari kelenjar adrenal. Saya ulangi lagi, ketiga zona ini merupakan zona-zona atau lapisan-lapisan atau area-area yang menyusun bagian korteks daripada kelenjar adrenal yang akan kita bahas lebih mendalam selanjutnya. Nah, jadi ini kalau kita ubah tampilannya, maka bagian yang lebih dalam, paling dalam, atau yang paling dekat dengan zona medula atau bagian medula kelenjar adrenal tadi, ingat teman-teman yang warna merah tadi, maka ini adalah zona reticularis, agak ke tengah zona fasciculata, dan yang paling luar itu disebut sebagai zona glomerulosa. Dan ketiga zona ini itu menghasilkan hormon yang hormonnya itu masuk kategori steroid. Ya, saya ulangi lagi, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal itu adalah hormon yang masuk kategori steroid. Ya, dan ketiganya sama. Lihat, kalau kita gabungkan itu mirip. Teman-teman bisa lihat strukturnya. Yang paling ini ya. Ada perbedaan iya, tapi bedanya adalah minim. Sedangkan ini O, ini OH. Ya, jadi keduanya mirip, ketiganya mirip sekali, tapi tetap ada perbedaan. Kalau kita kita superimpose. Superimpose itu semacam kita tumpuk, kemudian kita sejajarkan, maka tampilannya adalah semacam ini ya, mirip sekali, sangat jarang kita lihat ada lokasi yang berbeda ya. Maka ketiganya memang struktur hormon yang dihasilkan oleh zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Ketiga hormon itu relatif memiliki struktur yang mirip. Dan hormon-hormon ini disebut sebagai hormon kortikosteroid. Ingat tadi saya sampaikan mereka semuanya masuk golongan hormon steroid. Kalau teman-teman kemarin membaca tentang kelenjar pituitari, maka hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari itu bervariasi. Ada yang dari peptida atau dari beberapa rantai beberapa asam amino. Ada juga hormon yang berupa non peptida, ya. Ada yang hormon protein. Tapi kalau sekarang kita membahas hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, yang mereka semua masuk kategori hormon kortikosteroid. Apa itu steroid? Steroid itu hormon yang letak atau yang bahan dasarnya itu berasal dari lemak atau kolesterol. Saya ulangi lagi, hormon steroid. Hormon apa saja yang masuk kategori steroid atau yang masuk golongan steroid, berarti hormon itu bahan dasarnya itu adalah lemak atau kolesterol. Karena bahan dasarnya adalah lemak atau kolesterol, maka bisa dipastikan hormon-hormon ini itu tidak suka dengan air. Atau nama lainnya adalah hidrofobik, tidak suka dengan air. Sebaliknya, karena hormon-hormon ini bahan dasarnya adalah lemak atau kolesterol tadi, maka bisa dipastikan hormon-hormon semacam ini sifatnya adalah suka dengan lemak atau lipofilik. Ya, lipofilik, mereka semuanya lipofilik. Akibatnya apa? Akibatnya punya dua konsekuensi utama. Yang pertama, karena semua hormon itu harus didistribusikan menuju sel target yang letaknya jauh di sana,
lewat darah, dan darah kita komposisi utamanya adalah plasma, yang plasma itu adalah cairan atau air, maka hormon steroid ini tidak bisa langsung begitu saja didistribusikan lewat darah. Dia perlu dapat bantuan. Dia perlu dibantu supaya bisa didistribusikan lewat darah, yang darah itu didominasi oleh plasma, yang plasma itu adalah notabene merupakan cairan. Maka dalam konteks ini, yang membantu distribusi hormon-hormon steroid yang dihasilkan oleh zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis adalah protein karier. Yaitu protein yang memang kerjanya untuk membawa. Jadi membawa molekul-molekul yang biasanya nggak larut di dalam darah. Ya contohnya ya hormon steroid ini. Maka hormon steroid ini karena dia berasal dari kolesterol atau lemak, maka dia nggak bisa larut di dalam darah. Maka dia untuk bisa dialirkan, didistribusikan atau dikirimkan ke sel target yang jauh perlu dibantu oleh protein lain yang kita sebut sebagai protein karier. Itu yang pertama. Cuman setelah dia diangkut dan mencapai sel target, maka ketika di sana nanti dia akan dilepaskan oleh protein karier tadi, karena kan sudah dikirimkan. Berarti tugasnya protein karier sudah selesai. Maka akan dilepas, dan berikutnya adalah hormon steroid ini atau hormon steroid yang dihasilkan oleh beberapa zona di bagian korteks kelenjar adrenal ini, maka mereka langsung bisa masuk ke dalam intraseluler atau ke dalam lingkungan intraseluler sel targetnya. Loh Pak, mengapa Pak? Ya karena bahan dasarnya hormon ini adalah lemak atau kolesterol. Sedangkan bahan dasarnya membran sel targetnya juga apa? Lemak, yaitu apa? Fosfolipid, lapisan fosfolipid. Sehingga lemak ketemu lemak dan hormon steroid bersifat lipofilik, maka dia bisa langsung berkontak dengan membran sel, langsung bisa menerobos membran sel, dan sehingga nanti masuk langsung ke dalam intraseluler, di sitoplasma ataupun di nukleoplasm, dan di sana mereka akan bertemu dengan protein reseptornya. Jadi protein reseptornya hormon-hormon steroid itu lokasinya kalau nggak di sitoplasma, ya di nukleoplasma. Berbeda dengan hormon-hormon yang kemarin kita bahas, ada hormon yang bersifat atau bahan dasarnya adalah protein. Maka hormon semacam ini itu nggak bisa langsung masuk ke dalam sel targetnya. Tapi mereka cukup bersentuhan atau berinteraksi atau membentuk kompleks dengan protein-protein reseptor yang letaknya ada di permukaan sel targetnya. Jadi tanpa mereka perlu masuk, mereka cukup berinteraksi dan berkomunikasi dengan protein reseptor yang ada di membran sel, untuk kemudian protein reseptornya tadi akan teraktivasi. Jadi setelah protein tadi berinteraksi dengan hormon non-steroid, maka dia akan segera teraktivasi protein reseptornya, dan protein reseptor ini akan mengaktifkan protein lain dan terus saling mengaktifkan sampai akhirnya nanti mencapai tujuan yang diperlukan. Tapi sekarang kembali ke topik kita, yaitu hormon steroid atau kortikosteroid ini. Maka berarti hormon ini sifatnya lipofilik atau larut di dalam larut dalam lemak atau suka dengan lemak. Sehingga ketika mereka didistribusikan lewat darah, maka mereka harus diangkut atau dibantu oleh protein karier atau protein pembawa. Mohon izin saya minum dulu. Baik. Jadi ingat, bagian atau zona-zona yang ada atau yang menyusun bagian korteks dari kelenjar adrenal itu ada 3, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Dengan bagian yang paling dalam adalah zona reticularis, diikuti zona fasciculata dan zona glomerulosa. Kalau dibalik, yang paling luar adalah zona glomerulosa, yang lebih ke dalam adalah zona fasciculata, dan yang paling dalam adalah zona reticularis. Dan karena mereka merupakan hormon yang bahan dasarnya lemak, maka silakan lihat video berikut ini. The typical steroid hormones, they are fat-soluble, travel in the blood bound to carrier proteins, pass through cell membranes, and activate intracellular receptors with the effect of changing patterns of gene expression. The hormones from the adrenal cortex have widespread and long-term effects all around the body. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi, hormon steroid yang dihasilkan oleh ketiga zona dari bagian korteks kelenjar adrenal itu bersifat fat soluble, yaitu larut di dalam lemak.
Atau kayak tadi, lipofilik, suka dengan lemak. Mengapa alasannya? Karena mereka berbahan dasar lemak atau kolesterol. Ya, jadi karena mereka bahan dasarnya itu, ya nggak heran kalau mereka bisa dengan mudah larut dalam lemak atau mereka mudah berinteraksi dengan lemak. Kemudian karena mereka lemah, maka ketika mereka dikirimkan di atau lewat pembuluh darah, maka mereka perlu dibantu oleh protein karier. Kemudian sampai nanti mereka mencapai sel target, anggap ini merupakan sel targetnya, kanal dinding atau membran sel target itu terdiri atau berasal atau tersusun atas lapisan fosfolipid bilayer, yang mana fosfolipid itu berarti lemak juga. Maka lemak ketemu lemak membuat hormon-hormon tadi, yaitu hormon steroid yang dihasilkan oleh zona reticularis, zona fasciculata, dan zona glomerulosa itu diangkut bisa dengan mudah menerobos membran sel targetnya karena sama-sama terbuat atas lemak. Karena mereka bisa dengan mudah menerobos sel targetnya dan nanti di sitoplasma ini atau di nukleoplasma ini mereka bertemu dengan protein reseptornya, maka dengan mudah mereka bisa mengaktifkan protein reseptor tersebut untuk kemudian akan mengaktifkan protein-protein yang lainnya hingga akhirnya nanti berujung pada proses ekspresi gen atau proses transkripsi gen atau proses penerjemahan informasi genetik yang ada di dalam gen untuk diubah menjadi mRNA untuk kemudian diubah menjadi protein yang fungsional. Jadi itulah atau produksi protein inilah yang bisa disebut sebagai respon dari sel target. Jadi sel target itu kan menerima hormon yang notabene hormon ini sendiri merupakan pesan. Pesan dari siapa? Pesan dari sel yang jauh di sana yang menghasilkan atau yang mensekresikan hormon ini. Ya. Jadi hormon itu merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan atau yang dibuat oleh protein oleh sel endokrin, yaitu sel yang menghasilkan dan mensekresikan hormon untuk dikirimkan ke sel yang jauh, yang disebut sebagai sel target. Untuk apa? Supaya sel yang jauh tadi paham pesan yang diberikan oleh sel endokrin. Misalkan dia disuruh membuat hormon lain, kayak contohnya kemarin teman-teman kalau masih ingat ada namanya kelenjar pituitari yang letaknya ada di bawah otak tadi. Dia menghasilkan hormon namanya apa? Thyroid stimulating hormone. Nah, jadi kelenjar pituitari yang ada di kepala, di bawahnya otak, itu menghasilkan hormon namanya thyroid stimulating hormone. Dan hormon ini akan disekresikan ke pembuluh darah dan didistribusikan sampai apa? Sampai mencapai leher. Dari otak dikirim ke leher. Ya. Dari otak dikirim ke leher untuk apa? Supaya di leher ini, kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon. Hormonnya apa? Hormonnya ingat kemarin ada berapa? Hormon tiroksin dan juga hormon triiodothyronin. Jadi hormon-hormon ini, dua hormon terakhir yang saya sampaikan tadi, produksinya dipengaruhi oleh hormon lain yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Jadi saling mengaktifkan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah untuk menstimulus terjadinya ekspresi gen atau transkripsi gen. Jadi selalu proses molekuler atau proses seluler itu ujung-ujungnya kebanyakan berujung pada diekspresikannya gen-gen tertentu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya efek yang ditimbulkan oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh bagian korteks kelenjar pituitari, kelenjar adrenal ini itu sifatnya adalah widespread, luas sekali di tubuh kita, luas sekali, dan juga efeknya relatif panjang. Karena tadi kemampuan dia untuk menerobos sel targetnya dengan sangat mudah karena mereka sama-sama berasal dari lemak. Ya. Sampai di sini, monggo, apakah ada pertanyaan? Silakan bisa ditanyakan. Sambil saya izin minum dulu. Baik. Tidak ada pertanyaan? Maka bisa kita lanjutkan. Ya, seperti tadi saya sampaikan, maka terdiri atas dua lapisan, dua bagian, bagian korteks yang barusan kita bahas, ada 3 zona. Zona paling dalam tadi apa? Zona reticularis. Kemudian yang tengah namanya zona fasciculata, yang paling luar adalah zona glomerulosa. Dan bagian terluar lagi ada yang disebut sebagai kapsul. Ini merupakan pelindung. Ingat, semua organ-organ yang lunak-lunak itu seringkali perlu pelindungan. Contoh apa? Jantung. Jantung dilindungi oleh apa?
Jantung dilindungi oleh sternum, tulang dada kita yang depan ini, yang tengah. Tulang pipi yang melindungi organ-organ penting termasuk jantung dan juga paru-paru. Kemudian ini sekarang kita membahas tentang kelenjar adrenal, dia juga dilapisi oleh kapsul yang notabene merupakan pelindung. Dan bagian korteks ini, bila mana kita zoom, kita akan menemukan ini. Zona terluar, yaitu zona yang dekat dengan kapsul, adalah zona glomerulosa. Yang mana bagian luar ini, atau zona glomerulosa ini, menghasilkan atau dia memproduksi dan mensekresikan mineralokortikoid, yaitu hormon kortikosteroid yang mampu meregulasi kadar mineral di dalam tubuh kita. Jadi letaknya kelenjarnya ada di ginjal, dekatnya ginjal, tapi kemampuannya mampu meregulasi kadar mineral yang ada di tubuh. Itulah fungsi dari fungsi daripada zona zona glomerulosa, yang mana zona ini menghasilkan mineralokortikoid. Salah satunya yang terkenal adalah hormon aldosteron. Kemudian lapisan yang agak ke tengah atau lapisan yang lebih ke dalam dibandingkan zona glomerulosa tadi, yaitu namanya zona fasciculata. Yang mana zona ini, ya, yang tengah ini kurang lebih, ya, atau kalau kita lihat di sini, maka zona fasciculata zona yang luas, ya. Zona ini itu sel-sel yang ada di zona ini itu bertanggung jawab atau berfungsi untuk mensekresikan hormon-hormon kortikosteroid, yang mana hormon ini mampu meregulasi atau mengontrol kadar glukosa dalam darah. Karena kemampuannya dalam meregulasi atau mengontrol gula darah, maka hormon yang diproduksi dan disekresikan oleh sel-sel yang ada di bagian zona fasciculata sebagai glukokortikoid. Ya, jadi gambarnya kayak tadi yang pertama, yang dihasilkan oleh zona glomerulosa ini, maka sel-sel yang ada di zona glomerulosa tadi mampu meregulasi atau mengontrol aktivitas atau kadar mineral dalam tubuh. Oleh karena itu, nama hormonnya disebut sebagai mineralokortikoid. Contohnya aldosteron. Kalau bagian yang lebih mendalam ke dalam, yaitu zona fasciculata, dan sel-sel yang menghasilkan sel-sel yang ada di lokasi ini dan menghasilkan kortikosteroid atau kortikoid disebut sebagai glukokortikoid karena kemampuan dia dalam meregulasi dan mengontrol kadar gula darah. Dan contoh yang terkenal untuk hormon kategori ini adalah kortisol. Ya. Kemudian bagian yang terdalam dari bagian korteks atau bagian terdalam daripada bagian korteks yang sangat dekat dengan bagian medula, kelenjar adrenal. Ya. Maka di bagian ini, zona retikular tadi, itu dia sel-sel yang di tempat itu berfungsi untuk memproduksi dan mensekresikan androgen. Teman-teman ingat hormon androgen? Hormon ini di laki-laki ada, di perempuan ada. Ya. Hanya saja pada laki-laki efek hormon ini tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena pada laki-laki terdapat hormon lainnya yang sangat kuat efeknya, yaitu hormon testosteron. Tapi kalau pada perempuan, hormon ini androgen tadi itu efeknya sangat signifikan karena pada perempuan hormon testosteron tidak ditemukan atau bahkan sedikit, ya. Jadi hormon androgen disekresikan oleh sel-sel yang letaknya ada di zona retikularis. Kemudian lebih dalam lagi, yang segitiga tengah ini, itu merupakan zona medula atau bagian medula, maaf. Yang mana pada zona ini, pada bagian medula itu terdapat sel-sel kromafin, ya, atau kromafin cells. Yang mana sel-sel di bagian medula ini itu menghasilkan apa? Hormon lain. Namanya hormon epinefrin. Nama lainnya adalah adrenalin. Saya yakin teman-teman lebih sering mendengar istilah hormon adrenalin dibandingkan hormon epinefrin. Apalagi norepinefrin, ya. Jadi intinya bagian zona-zona ini tadi, ya, itu menghasilkan hormon yang berbeda dan tentunya fungsinya pun berbeda. Saya ulangi lagi, bagian sel-sel yang berada di area zona zona glomerulosa, dia menghasilkan hormon yang masuk kategori mineralokortikoid. Contohnya adalah aldosteron.
Sel-sel yang berada di zona fasciculata ya, itu berfungsi atau bertugas untuk memproduksi hormon-hormon yang mampu mengatur kadar gula darah sehingga disebut sebagai glukokortikoid. Hormonnya itu dianggap sebagai glukokortikoid. Contoh hormon kategori ini adalah kortisol. Bagian yang terdalam dari bagian korteks atau zona yang terdalam dari bagian korteks atau zona yang terdekat dengan bagian medula disebut sebagai zona reticularis. Ya, ini bagian zonanya yang berwarna agak ungu. Tidak jelas perbedaan warnanya antara zona reticularis, zona fasciculata, dan juga zona glomerulosa. Teksturnya atau tampilannya saja sudah sedikit berbeda. Tapi tentu saja kalau yang bukan ahlinya akan sangat sulit. Saya sendiri saja tidak terlihat dengan jelas perbedaannya, tapi kurang lebih saya bisa menyampaikan bahwa kalau yang di zona reticularis itu kurang lebih warnanya mendekati ungu, ya, terlihat sekali corak ungunya atau ya ungu. Kemudian kalau di zona fasciculata itu relatif terang, ya. Kemudian kalau yang zona glomerulosa yang paling atas sedikit lebih padat, ya, tampilan sel-selnya. Next. Ya. Kalau kita lihat dari dekat, ini adalah tampilan daripada ginjal, ya, ginjal yang sudah diawetkan tentunya, dan kelenjar adrenal terletak di sisi atasnya, ya, atau di samping atasnya. Dan kita punya dua renal, dua ginjal, itu di kanan, satu di kiri, maka di atasnya mereka berdua, baik ginjal kanan maupun ginjal kiri, terdapat kelenjar adrenal. Maka berikut kita akan putar lagi video, ya. Nanti sambil kita putar biasa, nanti di akhir akan saya terangkan secara lebih mendetail tentang apa yang dijelaskan oleh video ini. The steroid hormones produced from the inner zone of the adrenal cortex, the zona reticularis, are weak androgens. Androgen refers to male-type hormones, related to but much weaker than testosterone. But the adrenal androgens are actually found in both men and women. Adrenal androgens are important before birth, but as an adult, these are the least important of the hormones from the adrenal cortex. Because men have full-strength testosterone produced by their testes, their weak adrenal androgens do very little. However, women have much lower levels of testosterone, and so the weak androgens from their adrenal cortex have a relatively greater role. They're used to promote pubic hair growth and libido. The middle zone of the adrenal cortex is called the zona fasciculata. When stimulated by adrenocorticotropic hormone from the anterior pituitary, this zone produces the corticosteroid hormone called cortisol. Cortisol is referred to as a stress hormone, released in particular during chronic stress. Because it's a steroid, it can get into cells around the body and has a large number of effects. One of them is that it increases blood glucose levels through a number of different mechanisms, including promoting gluconeogenesis in the liver. Gluconeogenesis means making new glucose from substrates including amino acids. Because it increases blood glucose levels, and it comes from the adrenal cortex, cortisol is known as a glucocorticoid hormone. It has other roles in the body too, though, including suppressing certain parts of the immune system and having an anti-inflammatory role. How exactly this is helpful when you're chronically stressed is not immediately clear, but cortisol may have a braking role in preventing immunity and inflammation from getting out of control. We can make use of this for medical purposes. Synthetic glucocorticoid hormones, very similar to cortisol in structure, can be used as immunosuppressants, for example for patients undergoing organ transplantation. Other glucocorticoid derivatives are found in anti-inflammatory creams, such as those used to treat eczema. The outer zone of the adrenal cortex is the zona glomerulosa. The cells in this zone secrete another corticosteroid hormone called aldosterone. Aldosterone affects the body's mineral balance, and because of this, it's referred to as a mineralocorticoid. In particular, it promotes the reabsorption of sodium from the kidney and other tissues around the body. That means that the body loses less sodium. And assuming we're still eating salt normally, if we excrete less sodium, we retain more salt in the body. Because water tends to follow salt osmotically, if you hang on to more salt, you hang on to more water. So aldosterone would help you to increase your plasma volume and therefore your blood pressure.
and this is particularly useful following dehydration or hemorrhage. Aldosterone also has a very important role in controlling the body's potassium balance, but we won't go into that here. Ya, baik. Barusan tadi video tadi menjelaskan secara sangat detail tentang peranan hormon yang dihasilkan oleh masing-masing zona yang masih yaitu zona-zona yang menyusun bagian korteks daripada kelenjar adrenal. Teman-teman harus ingat tadi bagian korteks itu bagian yang luar daripada kelenjar adrenal, bagian medula bagian yang dalam, yang di tengah ya. Ditinjau dari ukurannya, kelenjar bagian korteks itu menyusun atau mencapai 80-90% dari kelenjar adrenal itu sendiri, sedangkan bagian medula atau bagian tengah itu kurang lebih hanya 10-20% dari total kelenjar adrenal. Kita ulangi lagi sambil saya jelaskan dari awal ya. The steroid hormones produced from the inner zone of the adrenal cortex, the zona reticularis. Pertama, kita akan membahas tentang hormon yang dihasilkan oleh zona reticularis. Ingat, zona reticularis itu di mana? Yaitu zona yang letaknya berada di bagian paling dalam dari bagian korteks. Berarti zona reticularis zona yang paling berdekatan dengan apa? Dengan bagian medula, ya bagian yang tengah tadi, yang saya 10-20% tadi atau yang digambar tadi kurang lebih warnanya yang merah ya. Jadi zona reticularis ini itu menghasilkan hormon. Hormonnya apa? Are weak androgens. Yaitu weak androgen. Ya, weak androgen atau kita sebut sebagai hormon androgen. Yang tadi sudah saya sampaikan, hormon ini itu ada pada laki-laki maupun ada pada perempuan. Pada laki-laki, efek daripada hormon androgen ini kurang dominan. Karena pada laki-laki itu ada hormon lain yang lebih laki-laki yang sangat dominan efeknya, yaitu apa? Hormon testosteron. Maka pada laki-laki karena hormon testosteronnya sangat kuat efeknya, maka kemampuan atau pengaruh daripada hormon androgen itu relatif kalah oleh atau tertutupi oleh hormon testosteron. Sebaliknya pada wanita itu juga memiliki hormon testosteron juga. Tapi kekuatannya tidak sedominan sebagaimana hormon testosteron pada laki-laki. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya pada tubuh wanita, pada perempuan, efek daripada hormon androgen itu cenderung lebih dominan. Karena kalau ingat di laki-laki tadi, dia tertutupi oleh kemampuan atau pengaruhnya hormon testosteron yang sangat dominan pada laki-laki. Tapi kalau pada perempuan, kemampuan hormon ini atau fungsi hormon ini atau pengaruh hormon androgen itu cenderung lebih dominan karena pada tubuh wanita hormon testosteronnya tidak sekuat hormon testosteron pada laki-laki, baik dalam jumlah maupun efek. Akibatnya apa? Akibatnya pada wanita hormon androgen ini memiliki beberapa fungsi yang sangat dominan ya. Salah satunya adalah nun sewu tumbuhnya beberapa rambut di area yang pribadi ya. Jadi tumbuhnya rambut sekunder di area pribadi itu juga merupakan proses tubuh yang di bawah kendali hormon androgen. Yang mana hormon androgen itu diproduksi oleh sel-sel yang ada di zona reticularis dari kelenjar adrenal. Ya, bayangkan. Jadi hormon yang letaknya ada di ginjal, ya dekatnya ginjal itu mengatur tumbuhnya rambut-rambut di daerah yang pribadi ya pada tubuh wanita ya. Kemudian juga munculnya rasa feeling untuk bahasa yang halus ya, mungkin teman-teman tadi sudah bisa mendengar ya. Jadi munculnya apa ya, tak bingung ini. Kalau sudah bersuami istri ya, ketika sudah bersuami istri maka keinginan untuk berhubungan itu juga merupakan sebuah proses tubuh yang di bawah kendali daripada hormon androgen. Ya, jadi itu fungsi daripada salah satu hormon yang dihasilkan oleh sel-sel yang ada di zona reticularisnya, bagian korteks daripada kelenjar adrenal. Next. Androgen refers to male-type hormones, related to but much weaker than testosterone. But the adrenal androgens are actually found in both men and women. Adrenal androgens are important before birth,
But as an adult, these are the least important of the hormones from the adrenal cortex. Because men have full-strength testosterone produced by their testes, their weak adrenal androgens do very little. However, women have much lower levels of testosterone, and so the weak androgens from their adrenal cortex have a relatively greater role. They're used to promote pubic hair growth and libido. The middle zone of the adrenal cortex is called the zona fasciculata. When stimulated, Dan sekarang kita akan membahas tentang zona kedua, yaitu zona fasciculata, yaitu zona kedua yang menyusun bagian korteks daripada kelenjar adrenal. Ya. Jadi zona fasciculata. by adrenocorticotropic hormone. Dan aktivitas sel-sel yang ada di zona ini itu berada di bawah kendali daripada apa? Hormon yang diproduksi oleh From the anterior pituitary. ya, kelenjar pituitari. Jadi ingat, sekarang kita membahas tentang kelenjar yang letaknya ada di mana? Di ginjal. Dan ternyata bagian yang ada di ginjal ini, bagian kelenjar yang ada di ginjal itu kelenjar adrenal, di bagian korteksnya itu terdapat zona bagian tengah yaitu zona fasciculata, yang sel-sel yang ada di zona fasciculata ini itu merupakan sel target dari hormon adrenocorticotropin hormon yang diproduksi oleh lobus anterior yang ada di kelenjar pituitari. Jadi dari otak membuat hormon, memproduksi hormon, dan juga mensekresikan untuk dikirim menuju ke mana? Menuju ke kelenjar adrenal yang ada di ginjal. Di sana ada sel-sel yang letaknya di zona fasciculata yang akan merespon hormon tadi, hormon ACTH, adrenocorticotropin hormon yang diproduksi oleh lobus anterior dari kelenjar pituitari. Ya, jadi seperti itu. This zone produces the corticosteroid hormone. Bila mana hormon adrenocorticotropin hormon yang diproduksi oleh lobus anterior dari kelenjar pituitari yang ada di otak mengirimkan hormon yang jauh menuju kelenjar adrenal, di sana lebih tepatnya di zona fasciculata, itu nanti akan ada sel-sel yang berkumpul atau sel-sel yang berlokasi di zona fasciculata akan merespon hormon tadi. Dengan cara apa responnya? Akan merespon dengan cara memproduksi hormon lain. Hormon apa itu? Yaitu hormon kortisol. Hormon kortisol ini, teman-teman, disebut juga sebagai glukokortikoid. Nah, berarti kalau namanya sudah glukokortikoid, berarti hormon kortisol ini pasti hormon yang berasal dari golongan kortikoid, steroid. Berarti dia dari lemak. Satu. Yang kedua, gluko. Berarti dia memiliki kemampuan untuk meregulasi kadar glukosa darah, yaitu meningkatkan kadar gula darah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa? Glukokortikoid. Ya. Maka dia kortisol, memproduksi hormon kortisol, yang mana hormon ini identik dengan hormon stres, yaitu hormon yang dilepaskan ketika kondisi stres. Penjelasannya berikut ini. Called cortisol. Cortisol is referred to as a stress hormone, released in particular during chronic stress. Because it's a steroid, it can get into cells around the body and has a large number of effects. Ya, kronik itu, bentar, ada kereta lewat. Ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan apa yang disebut sebagai kronis, ada yang disebut sebagai akut. Ya. Kalau akut itu berarti seketika. Misalkan apa? Penyakit akut. Maka penyakit yang mendadak tiba-tiba ada. Tapi kalau penyakit kronis berarti penyakit yang memang sudah lama ada. Ya, jadi kronis atau akut. Nah, kalau sekarang kronik stres berarti stres yang memang sudah lama ada. Ya. Jadi kalau seseorang itu mengalami kronik stres ini, maka seseorang itu akan cenderung untuk melepaskan hormon ini. Hormon kortisol. One of them is that it increases blood glucose levels through a number of different mechanisms, including promoting gluconeogenesis in the liver. Salah satu efek daripada hormon kortisol ini adalah dia mampu meningkatkan kadar gula darah. Dengan cara apa? Dengan cara mengaktifkan proses yang disebut sebagai gluconeogenesis. Gluko itu glukos, neo baru, genesis itu proses. Jadi proses pembuatan glukosa baru dari apa? Dibuat dari prekursor atau bahan-bahan, misalkan asam amino dan lain sebagainya. Jadi proses pembuatan glukosa
dari prekursor-prekursornya atau dari bahan-bahan dasarnya, sehingga dia bisa membuat atau menstimulus proses pembuatan glukosa dari bahan-bahan dasarnya, sehingga kadar glukosa darah itu meningkat. Ya. Gluconeogenesis means making new glucose from substrates including amino acids. Because it increases blood glucose levels, and it comes from the adrenal cortex, cortisol is known as a glucocorticoid. Karena kemampuan hormon kortisol ini untuk meningkatkan kadar gula darah atau secara umum mempengaruhi kadar gula darah, maka nama lain atau maka kortisol ini juga diberi nama yaitu glucocorticoid. Ya, jadi gampangnya seperti itu. Kortikoid yang belakang itu mengindikasikan bahwa hormon ini tadi yang saya sebutkan merupakan golongan hormon steroid. Kemudian glukos di depannya, glucocorticoid, berarti glukonya itu, maka hormon ini memiliki efek terhadap glukosa. Apa efeknya? Yaitu meningkatkan kadar gula darah. Dengan cara apa? Dengan cara mengaktifkan proses yang disebut sebagai gluconeogenesis, yaitu proses pembuatan glukosa baru dari substrat-substrat atau prekursornya. Apa prekursornya? Salah satunya adalah asam amino. Hormone. It has other roles in the body too, though, including suppressing certain parts Ya. Fungsi lain dari of the immune system. fungsi lain daripada kortisol ini sendiri adalah ternyata hormon ini juga memiliki kemampuan untuk menghambat atau untuk menurunkan kemampuan sistem imun tubuh kita. Ya teman-teman, insya Allah sudah tahu apa itu sistem imun. Kurang lebih sistem imun tubuh itu berarti sistem pertahanan tubuh kita. Ya, kita tahu tubuh kita ada pertahanan fisik, ada juga pertahanan seluler. Intinya tubuh kita itu punya mekanisme yang bisa melindungi tubuh kita dari serangan mikroba-mikroba patogen, ya bakteri-bakteri patogen maupun virus-virus yang berbahaya. Kita punya mekanismenya. Tapi ternyata pada beberapa kasus, ya sistem imun itu harus diturunkan kekuatannya. Jadi tidak selamanya sistem imun itu baik. Contoh, ada beberapa kasus di mana sistem imun itu malah harus diturunkan kemampuannya. Misalkan pada beberapa orang yang mengalami kasus autoimun. Yaitu apa? Yaitu seseorang yang sistem imun tubuhnya terlalu aktif, sehingga sistem imun ini malah menyerang tubuhnya sendiri. Ya, disebut sebagai autoimun. Jadi autoimun adalah kondisi di mana sistem imun tubuh seseorang itu overreaktif atau overaktif, sehingga karena terlalu aktif tubuhnya sendiri diserang oleh sistem imunnya. Contohnya pada orang apa? Pada orang-orang yang mengalami apa? HIV/AIDS. Ya, salah satu contoh penyakit autoimun yang sangat terkenal, yang mana pada kasusnya ini kalau ketika sudah mencapai tahap akhir penyakit ini, ya semoga kita semuanya dilindungi dari penyakit semacam ini, amin ya rabbal alamin. Maka orang itu tubuhnya yang seharusnya dilindungi oleh sistem imun, tapi sebaliknya malah akan diserang oleh sistem imun itu. Atau contoh penyakit autoimun lain, apa? Misalkan contoh adalah apa? Rematik. Rematik itu juga merupakan contoh penyakit autoimun. Atau ada juga penyakit eksim. Ya, penyakit kulit, mungkin pernah mendengar penyakit kulit, yang mana penyakit kulit ini bukan penyakit gatal biasa. Tapi penyakit kulit ini gatalnya dia karena adanya penyakit autoimun. Yaitu penyakit karena sistem imun tubuhnya terlalu aktif sehingga menggerogoti tubuhnya sendiri. Maka pada kasus-kasus semacam ini, sistem imun itu juga harus dilemahkan. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pada orang-orang yang sedang mengalami atau baru saja melakukan transplantasi. Misalkan ada orang yang ginjalnya rusak, sehingga orang itu harus menerima donor ginjal dari orang lain. Namanya ginjal dari orang lain, maka berarti ginjal yang saat ini ada di tubuhnya dia adalah ginjal asing atau benda asing. Karena benda asing, sudah selayaknya sistem imun tubuh seseorang itu akan menyerang ginjal yang baru diterima tadi. Tapi karena ginjal yang baru diterima tadi sangat penting, karena orang itu tadi ginjalnya sudah rusak parah, misalkan anggaplah kedua ginjalnya itu sudah rusak parah sehingga hanya tersisa 10%. Maka terpaksa orang itu harus menerima donor ginjal dari orang lain. Maka ginjal yang baru dia terima itu kan sangat penting, karena ginjalnya sendiri rusak sehingga dia perlu ginjal dari orang lain. Maka dalam konteks ini,
sistem imun tubuh orang itu malah harus dilemahkan. Supaya apa? Supaya sistem imun itu nggak menyerang ginjal yang baru dia terima, atau ginjal yang baru dia transplantasikan, atau ginjal donor yang baru dia terima. Sehingga dengan dia melemahkan sistem imunnya, maka sistem imunnya tidak akan menyerang ginjal baru tadi. Sehingga orang itu bisa tetap hidup dengan ginjal donornya tadi. Jadi dia bisa tetap bertahan hidup dengan ginjalnya orang lain tadi dengan cara dia harus melemahkan sistem imun tubuhnya. Sehingga tidak heran orang-orang yang pernah atau sedang menjalani atau pernah melakukan donor, maka orang-orang itu harus hidupnya itu di tempat yang bersih. Ya, makanya yang bisa kan hanya orang-orang kaya-kaya. Karena memang beliau-beliaunya harus hidup di tempat yang bersih. Karena orang-orang semacam ini akan mudah terkena infeksi. Mengapa kok mudah terkena infeksi? Ya karena tadi, selama dia donor itu dia harus meminum obat, yang obatnya itu memang untuk menurunkan sistem imun tubuhnya dia. Atau dia harus menurunkan kemampuan sistem pertahanan tubuhnya dia. Sehingga dia akan menjadi rawan terkena infeksi, yaitu tadi, dia harus memilih. Ya. Dia harus meminum obat supaya donornya tetap awet. Tapi di sisi lain kalau dia sembarangan hidupnya, dia mudah keluar rumah, dia kemudian mudah bermain ke tempat-tempat kotor, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang mungkin mungkin sakit batuk yang bisa menular dari droplet dan lain sebagainya, maka orang semacam ini akan rawan terkena infeksi sehingga tadi berpotensi untuk mudah sakit. Ya. Jadi ada plus minusnya. Jadi untuk kepentingan ini, maka hormon kortisol yang kita bahas pada hari ini itu juga punya peran untuk menurunkan apa? Menurunkan sistem imun tubuh seseorang. Makanya saat ini ada obat yang strukturnya itu mirip dengan kortisol. Karena dia tahu fungsinya kortisol itu seperti ini, mampu menurunkan sistem imun, sehingga untuk orang-orang yang baru donor itu bisa meminum obat yang bentuknya mirip dengan kortisol. Nama obatnya apa? Yaitu prednisone tadi. Prednisone itu obat buatan yang menyerupai strukturnya, menyerupai kortisol, yang mana dikonsumsi oleh orang-orang yang baru menerima donor untuk apa? Untuk menurunkan kemampuan sistem imun tubuhnya, atau untuk menurunkan kemampuan sistem pertahanan tubuhnya dia. Supaya apa? Supaya sistem imun tubuhnya tidak diserang oleh sistem imunnya. Jadi, supaya ginjal yang baru dia terima ataupun donor lainnya, misalkan donor hati, kita tahu ada seorang pejabat di Indonesia yang menerima donor hati, maka supaya hati yang baru dia terima tidak diserang oleh sistem imun, beliaunya harus meminum obat. Ya. Salah satu contoh obat yang punya efek seperti itu adalah prednisone. Atau kayak tadi, di penyakit kulit yang nggak bisa disembuhkan, ya karena penyakit autoimun, maka untuk kasus penyakit inflamasi radang, maka untuk penyakit semacam itu obatnya adalah dikasih salep. Yang salep itu juga punya efek untuk menurunkan inflamasi. Yang mana inflamasi juga merupakan salah satu respon awal sistem pertahanan tubuh. Ya, lanjut. System and having an anti-inflammatory role. How exactly this is helpful when you're chronically stressed is not immediately clear, but cortisol may have a braking role in preventing immunity and inflammation from getting out of control. We can make use of this for medical purposes. Synthetic glucocorticoid hormones, very similar to cortisol in structure, can be used as teman-teman lihat strukturnya daripada kortisol dengan prednisone yang sudah ditampilkan bersebelahan, maka strukturnya sangat mirip sekali sehingga teman-teman bisa melihat bahwa struktur yang mirip itu seringkali memiliki fungsi yang juga mirip. Ya, inilah contoh nyata tentang konsep struktur fungsi. Ya. Jadi ketika struktur sebuah senyawa kimia itu mirip ya dengan senyawa kimia lainnya, maka bisa diprediksi kemungkinan besar kedua struktur itu atau kedua senyawa kimia itu memiliki fungsi yang relatif mirip. Meskipun tidak selalu, tapi pada sebagian besar kasus, struktur yang mirip itu memiliki fungsi yang mirip. Immunosuppressants, for example for patients undergoing organ transplantation. Other glucocorticoid derivatives are found in anti-inflammatory creams, such as those used to treat eczema. Ya, contoh kayak tadi, hydrocortisone ini merupakan contoh salep yang dia punya efek antiinflamasi yang seringkali digunakan untuk mengobati penyakit eksim atau eksema. Ya.
Maaf ini tadi ada kesalahan. The steroid hormones produced from the inner zone of the adrenal cortex, the zona reticularis, are weak androgens. Androgen refers to male-type hormones, related to but much weaker than testosterone. But the adrenal androgens are actually found in both men and women. Adrenal androgens are important before birth, but as an adult, these are the least important of the hormones from the adrenal cortex. Because men have full-strength testosterone produced by their testes, their weak adrenal androgens do very little. However, women have much lower levels of testosterone, and so the weak androgens from their adrenal cortex have a relatively greater role. They're used to promote pubic hair growth and libido. The middle zone of the adrenal cortex is called the zona fasciculata. When stimulated by adrenocorticotropic hormone from the anterior pituitary, this zone produces the corticosteroid hormone called cortisol. Cortisol is referred to as a stress hormone, released in particular during chronic stress. Because it's a steroid, it can get into cells around the body and has a large number of effects. One of them is that it increases blood glucose levels through a number of different mechanisms, including promoting gluconeogenesis in the liver. Gluconeogenesis means making new glucose from substrates including amino acids. Because it increases blood glucose levels, and it comes from the adrenal cortex, cortisol is known as a glucocorticoid hormone. It has other roles in the body too, though, including suppressing certain parts of the immune system and having an anti-inflammatory role. How exactly this is helpful when you're chronically stressed is not immediately clear, but cortisol may have a braking role in preventing immunity and inflammation from getting out of control. We can make use of this for medical purposes. Synthetic glucocorticoid hormones, very similar to cortisol in structure, can be used as immunosuppressants, for example for patients undergoing organ transplantation. Other glucocorticoid derivatives are found in anti-inflammatory creams, such as those used to treat eczema. The outer zone of the adrenal cortex is the zona glomerulosa. The cells in this zone... Ya, maka sekarang kita akan membahas tentang zona terluar dari bagian korteks. Dan ingat, zona terluar dari bagian korteks, yaitu bagian yang terluar dari kelenjar adrenal, karena kita ada bagian medula. Jadi zona terluar dari bagian luar korteks, maka saat ini kita akan membahas bagian tersebut. Ya. Zone secrete another corticosteroid hormone called aldosterone. Aldosterone affects the body's mineral. Salah satu hormon yang dihasilkan oleh sel-sel yang berlokasi di zona glomerulosa atau zona terluar dari bagian korteks kelenjar adrenal adalah aldosteron. Aldosteron ini sendiri memiliki nama lain apa? Yaitu mineralokortikoid. Maka nama kortikoid yang di luar, yang di belakang, kortikoid menunjukkan bahwa dia, strukturnya dia atau bahan dasar pembuatan dia adalah berasal dari lemak atau kolesterol. Dan tambahan kata mineral di depan namanya, yaitu mineralokortikoid, mengindikasikan bahwa hormon ini berperan penting dalam meregulasi atau mengontrol kadar mineral di dalam darah. Mineral balance, and because of this, it's referred to as a mineralocorticoid. In particular, it promotes the reabsorption of sodium from the kidney and... Ya, jadi kita tahu bahwasannya salah satu organ di tubuh kita yang berperan penting dalam regulasi salah satu mineral, yaitu Na, ion Na, ya, adalah ginjal. Jadi di ginjal itu seringkali kalau sebelum kita ginjal ini kan juga termasuk menyaring ini ya, menyaring urin atau air kencing. Jadi pada kondisi tertentu tubuh kita itu harus menjaga supaya tidak banyak cairan yang ikut keluar bersama dengan urin. Urin itu isinya racun, ya, kotoran-kotoran yang harus dibuang. Tapi pada saat-saat tertentu seringkali ada sisa-sisa zat yang tidak atau yang mungkin lolos dari saringan-saringan sebelumnya sehingga perlu diserap ulang. Maka proses penyerapan ulang itu terjadi di ginjal. Ya. Jadi termasuk contohnya tadi beberapa ion natrium, ion Na+ itu yang perlu disaring ulang, maka disaring ulangnya
juga di dalam organ ginjal. Other tissues around the body. That means that the body loses less sodium. Maka dengan begitu, dengan adanya proses penyerapan kembali Na atau sodium, ion sodium, maka dengan diserap kembali ion sodium itu, ya, maka proses sodium yang bakal terbuang itu semakin berkurang. Saya ulangi lagi, pada beberapa kasus sodium itu akan ikut terbuang bersama dengan urin. Ya. Tapi suatu saat ketika diperlukan supaya tidak dibuang semuanya, maka perlu diserap ulang. Ya. Jadi sodium yang ada di urin tadi harus diserap ulang supaya tetap bisa digunakan dalam tubuh. Maka proses penyerapan ini akan menjadikan ion sodium yang terbawa keluar oleh urin akan berkurang, sehingga dalam tubuh ion sodiumnya tetap tinggi. Ya. And assuming we're still eating salt normally, if we excrete less sodium, we retain more salt in the. Nah, dengan tubuh kita melakukan hal itu, saya ulangi lagi, dengan tubuh kita menyerap kembali ion sodium yang hampir terbuang, sebelum terbuang diserap kembali, sehingga tubuh kita bisa menjaga kadar sodium di tubuh tetap tinggi. Ya. Ditambah lagi kalau kita makan, di makan kita ada garam, ya, sehingga ada tambahan sodium yang masuk, sehingga di tubuh kita kadar sodiumnya akan semakin tinggi dengan makan tadi. Jadi tubuh kita sendiri menghemat sodium yang dibuang, sehingga di tubuh tetap tinggi. Ditambah kita makan, maka ketika makan ada asupan sodium baru masuk, sehingga di tubuh kita semakin banyak jumlah sodiumnya. Ya. In the body. Because water tends to follow salt osmotically, if you hang on to more salt, you hang on to more water. Karena di tubuh kita semakin tinggi jumlah sodiumnya, dan air itu, kalau teman-teman punya air, punya garam, maka ketika jenengan berikan air ke garam, maka ada kecenderungan air itu akan mendekat ke garam. Ya, karena osmosis. Ya, jadi air itu akan cenderung mendekati garam dengan asumsi supaya kadar garam, supaya apa? Osmosis itu kan perpindahan air dari air berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi supaya airnya itu semakin banyak, supaya stabil. Ya. Kebalikannya dari difusi. Difusi itu perpindahan partikel-partikel dari tempat yang partikelnya itu tinggi menuju ke ke konsentrasi rendah. Tapi kalau osmosis sebaliknya. Jadi dengan adanya garam yang tinggi di tubuh kita, maka jumlah air yang akan mendekati garam itu juga akan semakin tinggi. Ya. So aldosterone would help you to increase your plasma volume. Sehingga dengan semakin banyak air yang tersimpan dalam tubuh berkat adanya sodium yang tinggi tadi, maka otomatis kadar plasma, kan plasma tadi kan plasma darah itu kan air juga bahannya, maka plasma darah pun juga akan terjamin, tetap terjaga levelnya sehingga tetap tinggi. And therefore your blood pressure. Sehingga dengan begitu tekanan darah pun juga menjadi tetap berada di level yang tinggi. Jadi itu semuanya berkat apa? Berkatnya aldosteron. Yang mana dengan aldosteron itu menjaga mereabsorpsi sodium yang mau dibuang dengan harapan supaya sodium yang tersimpan di tubuh tetap tinggi. Karena sodiumnya tinggi, hal itu membuat air yang di tubuh juga tetap tinggi, karena ada kecenderungan air itu akan berosmosis, sehingga air dalam tubuh tetap tinggi. Ketika air tinggi, maka plasma darah pun juga tetap tinggi. Ketika plasma darah tinggi, maka tekanan darah pun juga tetap tinggi. Ya. Makanya kalau orang darah tinggi, orang darah tinggi berarti kan orang yang tekanan darahnya tinggi. Orang darah tinggi berarti tekanan darahnya tinggi, itu kan kalau nggak salah dilarang banyak-banyak makan garam. Ya, karena memang ada kecenderungan garam itu bisa meningkatkan tekanan darah. Tapi dalam konteks ini kita membahas tentang hormon aldosteron. Yang hormon aldosteron itu adalah hormon yang dihasilkan oleh sel-sel yang letaknya berada di zona glomerulosa daripada bagian korteks kelenjar adrenal, yang mana hormon aldosteron ini memiliki fungsi atau nama lain sebagai mineralokortikoid, yang mana hormon ini mampu mengatur kadar mineral dalam darah. Yaitu apa tadi? Contohnya adalah mineral sodium. Ya. Di sisi lain, hormon ini juga mampu meregulasi kadar potasium.
Ya, jadi karena memiliki kemampuan untuk meregulasi kedua sodium dan potasium, maka hormon aldosteron ini juga disebut sebagai hormon mineralokortikoid. And this is particularly useful following dehydration or hemorrhage. Oleh karena itu, aldosteron ini peranannya menjadi lebih penting pada beberapa orang yang mengalami dehidrasi. Ya, kalau dehidrasi itu kan apa? Kurang air, ya. Maka sebenarnya orang yang kekurangan air itu masih selamat karena tubuh itu punya mekanisme semacam ini. Kalau orang sudah dehidrasi dan tubuhnya itu tidak bisa menjaga kadar air dalam darah, maka efeknya akan lebih fatal. Beruntung kita punya mekanisme ini tadi, sehingga pada kasus dehidrasi kita masih bisa bertahan untuk sekian waktu sampai nanti kita menemukan cairan baru, kita minum secepatnya, secukupnya, maka nanti kadar air dalam tubuh kita bisa kembali ke normal. Tapi itu semuanya dibantu oleh mekanisme tubuh kita yang diperankan oleh hormon aldosteron. Ditambah juga kasus hemoragi atau pendarahan. Ketika pendarahan kan banyak darah yang keluar. Maka ketika darah itu banyak yang keluar, maka kadar air dalam darah itu harus tetap dijaga. Siapa yang berfungsi untuk menjaga? Ya lagi-lagi hormon aldosteron. Tapi kalau lama-lama dibiarkan terus darah banyak yang keluar sampai akhirnya pendarahannya luar biasa besar, sampai akhirnya orang itu mati, ya beda lagi, ya. Intinya kalau pada kondisi tertentu, maka aldosteron ini bisa membantu orang itu untuk bertahan bila mana terjadi pendarahan ataupun dehidrasi. Tapi kalau sudah melewati batas, ya pasti hormon aldosteron ini tidak akan mampu lagi menolong itu tadi, karena walau bagaimanapun kemampuan hormon ini untuk menunjukkan atau untuk menampilkan efeknya atau untuk memainkan peranannya itu juga terbatas. Perlu bantuan dari komponen-komponen tubuh yang lainnya. Next. Aldosterone also has a very important role in controlling the body's potassium balance, but we won't go into that here. Ya. Next. Jadi ini tadi bagiannya medula dan korteks. Kemudian, sekarang kita akan membahas tentang bagian yang tengah, yaitu bagian yang medula tadi. Yang bagian yang tengah. Medula yaitu bagian yang termasuk bagian kecil, kalau dibandingkan korteks jauh lebih kecil ukurannya. Kemudian juga letaknya dia dari tengah, dan bagian yang tengah ini itu menghasilkan kurang lebih sekitar 3 hormon. Apa saja itu? Pertama epinefrin, nama lainnya adalah adrenalin. Nama lainnya adalah adrenalin. Kemudian ada norepinefrin, meskipun norepinefrin ini lebih sering disebut sebagai neurotransmitter, yaitu molekul kimia yang berfungsi atau yang terlibat dalam proses pengantaran sinyal di sistem saraf, tepatnya di daerah sinaps. Kemudian juga yang ketiga adalah hormon namanya dopamin. Maka ketiga hormon ini disebut juga sebagai katekolamin. Dan ketiganya ini diproduksi di bagian medula oleh bagian medula dari kelenjar adrenal. Maka berikut ini adalah contoh video tentang hormon adrenalin, atau nama lainnya adalah norepinefrin. Epinefrin nama lainnya adalah adrenalin, norepinefrin nama lainnya adalah noradrenalin. Kembali, ini adalah video yang akan kita putar, dan bagian yang tengah medula merupakan topik bahasan kita hari ini, saat ini. So when would you want this whole body male shot? Adrenaline is involved in the fight or flight response, which occurs, for example, when a bear comes round the corner and you need to prepare either to fight it or to run away. Bears often seem to threaten physiologists, especially in lectures. Adrenaline then will increase the heart rate and the force of heart contraction, so the increased cardiac output allows more blood to be delivered around the body. Adrenaline promotes the dilatation of the arterioles to skeletal muscle, so the extra blood in particular is going to the muscles which you need in order to run away or to fight. Adrenaline goes to the bronchioles in your lung and causes them to dilate, so it becomes easier to breathe. And it causes the liver to release glucose. The glucose can be used by the muscles as an energy supply. These effects can last for several minutes during the period of time we call the adrenaline rush, and that gives you long enough, hopefully, to deal with the emergency situation. Adrenaline, the hormone, and noradrenaline, the neurotransmitter, both work on the same receptors, which are known as adrenergic receptors or adrenoceptors. These are on the plasma membrane because adrenaline and noradrenaline are water-soluble, and they're G-protein coupled receptors, GPCRs.
That means that just a small amount of transmitter will initiate a cascade within the cell which will amplify the effect. There are different types of adrenergic receptor found in different places around the body, which is helpful to us clinically because we can have drugs which will stimulate or inhibit particular subtypes, and that allows our drug to have a specific effect. To give some examples, alpha adrenoceptors are found on blood vessels and promote vasoconstriction. Beta-1 adrenoceptors are on the heart, causing the heart rate to speed up, and these are the ones which are blocked with drugs called beta blockers. If you take beta blockers, your heart won't speed up when you get excited, and that could have a useful protective effect if you have a heart condition. Beta-2 adrenoceptors are found on bronchioles in your lung and cause the bronchioles to dilate, and those are the receptors that asthmatics stimulate when they take a puff from certain types of inhaler. In that case, the drug is activating the receptor instead of blocking it. Beta-3 adrenoceptors are found on brown fat, which is a special type of fat that generates heat, especially in newborn babies. There are many other tissues with adrenoceptors though, so it's important to remember that adrenaline and noradrenaline have multiple other effects around the body too. Jadi ini materi terakhir ya tentang adrenalin atau epinefrin. Jadi nama lainnya epinefrin adalah adrenalin. Kemudian nama lainnya norepinefrin adalah noradrenalin. Jadi ketiga ini diproduksi oleh bagian medula dan memiliki karakteristik yang significantly berbeda dengan hormon-hormon yang dihasilkan oleh bagian korteks. Kalau teman-teman ingat tadi, di bagian korteks itu ada 3 zona. Saya ulangi berulang-ulang supaya semakin nempel ya. Di bagian korteks itu ada 3 zona, yaitu zona terdalam, zona yang paling dekat dengan bagian medula adalah zona reticularis. Kemudian atau zona reticulata, ya, zona reticularis. Kemudian yang tengah yaitu zona fasciculata, dan zona terluar yang dekat dengan kapsul tadi adalah zona glomerulosa. Ketiga zona ini menghasilkan hormon yang sifatnya atau yang merupakan golongan kortikosteroid. Berarti dia golongan steroid. Berarti bahan dasarnya atau bahan penyusunnya adalah lemak atau kolesterol. Karena bahan dasarnya lemak, membuat hormon-hormon yang diproduksi oleh zona-zona di bagian korteks kelenjar adrenal itu bersifat hidrofobik atau tidak bisa larut di dalam air. Mengapa kok mereka nggak bisa larut dalam air? Lagi-lagi karena bahan dasar mereka, hormon-hormon tadi, berbahan dasar lemak atau kolesterol. Karena mereka berbahan lemak atau kolesterol, membuat mereka bersifat fat soluble atau lipofilik, atau suka dengan lemak atau larut dalam lemak. Karena mereka larut dalam lemak, sehingga bila mana mereka sudah bertemu dengan sel targetnya mereka bisa menerobos masuk membran selnya, sel target, karena sama-sama membran sel berbahan dasar lemak, yaitu lapisan fosfolipid. Akan tetapi, karena mereka berbahan dasar lemak, membuat mereka ketika didistribusikan lewat darah, mereka harus dibantu oleh protein-protein karier. Itu tadi semua adalah hormon-hormon yang diproduksi oleh ketiga zona yang terletak di bagian korteks kelenjar adrenal yang sudah kita bahas tadi. Sekarang kita masuk ke bagian medula. Yang bagian medula itu menghasilkan hormon. Yang pertama adalah epinefrin, nama lainnya adrenalin. Yang kedua norepinefrin atau noradrenalin. Dan kedua hormon ini, yang meskipun satunya tadi saya sebutkan norepinefrin atau noradrenalin, lebih sering disebut sebagai neurotransmitter. Keduanya ini itu sifatnya malah kebalikan daripada tadi. Yang mana epinefrin ini sifatnya adalah water soluble atau larut dalam air. Ya, sehingga ketika mereka ketemu darah, mereka bisa langsung didistribusikan meskipun mereka tidak dibantu oleh protein karier. Lagi-lagi karena mereka bersifat hidrofilik. Hidro itu air, filik itu senang, menyukai. Kebalikannya tadi, kalau yang hormon-hormon kortikosteroid dari bagian korteks tadi bersifat hidrofobik. Hidro itu air, fobik itu takut atau benci ya. Fobia.
takut dengan air. Kembali ke sini, epinefrin dan norepinefrin itu bersifat water soluble atau larut dalam air atau hidrofilik. Karena mereka larut dalam air, maka mereka ketika sudah mencapai sel targetnya, mereka nggak bisa menerobos masuk membran sel targetnya. Tapi mereka harus mengikat protein reseptor yang ada di permukaan sel targetnya. Ikatan yang terjadi atau interaksi yang sudah terjadi antara hormon-hormon epinefrin atau adrenalin tadi dengan protein reseptor di permukaan sel targetnya akan membuat protein reseptor tadi menjadi aktif. Kemudian protein reseptor yang aktif akan mengaktifkan protein lain sehingga dia menjadi aktif. Jadi protein hormon mengaktifkan protein reseptor. Protein reseptor yang aktif mengaktifkan protein lain. Protein lain yang aktif akan mengaktifkan molekul yang lain, seterusnya dan seterusnya, sehingga pada akhirnya terjadilah proses amplifikasi, yaitu hormon yang sedikit itu cukup bisa mengaktifkan mengaktifkan persinyalan yang terjadi di dalam tubuh dengan sangat signifikan, karena berkat adanya mekanisme yang disebut sebagai amplifikasi atau penguatan. Ya, jadi itulah tadi perbedaan antara hormon yang sifatnya atau dari golongan kortikosteroid versus hormon yang saat ini saya sebutkan, yaitu yang diproduksi oleh sel-sel yang ada di bagian medula kelenjar adrenal, yang mana sifatnya adalah water soluble. Ya. Dan hormon adrenalin ini teman-teman itu berfungsi untuk meregulasi apa yang disebut sebagai fight or flight response. Apa itu fight or flight? Jadi tadi digambarkan seolah-olah respon yang yang terjadi bila mana dengan tiba-tiba ketemu dengan ancaman. Contohnya di sini digambarkan dengan apa? Dengan tiba-tiba dengan ketemu dengan beruang. Atau misalkan jenengan di kelas tanpa persiapan tiba-tiba diminta oleh dosennya jenengan untuk presentasi mendadak. Ya. Dalam kondisi mendadak itu, ya, mendadak, maka jenengan dituntut. Kalau presentasi mungkin kurang cocok ya. Contohnya gini aja. Contohnya ada seseorang yang tiba-tiba mendadak ketemu dengan perampok. Ya, ketika pulang dari kampus, ketemu dengan perampok mendadak. Maka hampir sama dengan ketemu beruang saat ini. Maka ketika dalam kondisi seperti itu, jenengan akan dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah saya harus diam di depan beruang ini dan ancang-ancang untuk berkelahi dengan dia? Ya. Yang mana berarti jenengan akan butuh banyak energi untuk bisa mengalahkan beruang. Atau yang kedua, jenengan melarikan diri. Ya, karena merasa bahwa kalau aku berkelahi dengan beruang, toh nggak mungkin menang. Beruang di depanku sangat besar sekali. Kemampuanku, oke lah, mungkin aku bisa berkelahi, tapi nggak akan menang. Sehingga daripada aku berkelahi, memaksa berkelahi, sehingga nanti aku akan cedera banyak, dan aku akan semakin nggak punya kemampuan untuk lari, sehingga pilih untuk melarikan diri saja. Intinya dua peluang tadi, berkelahi atau lari, keduanya sama-sama memerlukan energi. Nah, ketika kondisi semacam inilah hormon adrenalin itu bekerja. Maka dengan adanya hormon adrenalin semacam ini, maka jenengan nanti akan diberi energi tambahan sejenak. Sekedar cukup untuk jenengan berkelahi dengan beruang itu, atau cukup untuk jenengan melarikan diri dari beruang itu sehingga sampai bisa selamat. Jadi antara berkelahi sampai menang, tapi harus singkat waktunya. Jadi gampangannya, jenengan ketika kondisi seperti ini, ketika kondisi tegang seperti ini, maka tubuh akan memproduksi hormon adrenalin, yang mana hormon ini akan membantu jenengan, let's say, anggap untuk 3 menit pertama. Maka dalam 3 menit pertama itu, jenengan antara harus menang lawan beruang tadi, atau jenengan harus sudah lari sejauh mungkin, dalam waktu kurun 3 menit tadi. Ya, itulah kerja daripada hormon adrenalin. Setelah 3 menit, maka pengaruh hormon ini akan hilang. Maka jenengan tidak lagi bisa dapat suplai energi tambahan. Maka kalau jenengan pas berkelahi, ya sudah, lemes di tengah jalan, kalah. Atau ketika lari, sudah lemes lagi nanti. Kalau sudah jauh, alhamdulillah. Tapi kalau masih dekat, ya siap-siap ketangkap sama beruang tadi. Jadi itulah kerja dari kelenjar adrenalin. Efek daripada kelenjar adrenalin ini hanya berlangsung beberapa menit, sehingga harus cepat-cepat, lek berkelahi harus cepat-cepat menang, lek lari harus cepat-cepat jauh sekali, atau lari manjat pohon setinggi mungkin. Ya, intinya waktunya sangat terbatas. Ya. Lanjut. Nah, seperti ini. Berpikir berkelahi, enggak, berkelahi lari. Sampai akhirnya diputuskan, oke, kalau gitu saya lari saja karena lebih
aman karena beruangnya sangat tinggi sekali, sangat besar sehingga peluang saya kalah, sehingga mending saya lari saja. Dan larinya ini butuh energi tambahan. Maka hormon adrenalin ini berfungsi untuk menambah energi jenengan dengan cara apa? Dengan cara tadi meningkatkan kadar gula darah. Ya, jadi itu. Kemudian untuk meningkatkan detak jantung sehingga darah dipompa lebih banyak ke otot. Kemudian oksigen juga dipompa lebih banyak ke paru-paru sehingga kita bisa bernafas, berlari dengan lebih enak nafasnya. Karena tadi di paru-paru kita dibesarkan saluran-salurannya, bronkionya, sehingga dengan itu kita nafas menjadi lebih mudah. Tapi ingat, hanya beberapa menit saja. Jadi ketika menit-menit awal tadi, nafas kita lebih enak, gula darah kita meningkat sehingga kita lebih punya banyak energi. Ditambah tadi otot kita kerjanya semakin aktif karena dapat suplai nutrisi dan oksigen dari paru-paru. Intinya awal-awal itu berkat adrenalin ini kita bisa lari dengan enak, pun bisa berkelahi dengan enak. Tapi setelah beberapa menit, pengaruh daripada kelenjar adrenalin ini atau hormon adrenalin ini menjadi berkurang. Sehingga saat itu keenakan-keenakan tadi menjadi hilang. Ya. Next. Ya. Karena tadi hormon adrenalin itu bisa meningkatkan detak jantung. Akibatnya apa? Detak jantung meningkat, pompa darah semakin masif, sehingga sel-sel otot kita mendapat suplai energi, suplai oksigen, dan suplai nutrisi lebih tinggi. Kemudian juga tekanan darah menjadi lebih tinggi. Ya. Jadi cukup kita untuk lari dengan cepat atau berkelahi dengan hebat. Ditambah juga dengan ini tadi, suplai oksigen juga semakin tinggi. Ya. Tapi semua ini, ini juga tadi disebutkan, otot-otot kita menjadi membesar. Ya, karena tadi dapat suplaian macam-macam, suplaian darah dengan baik, sehingga otot bisa menjadi lebih bisa digunakan, siap digunakan. Dan juga paru-paru, saluran-salurannya yaitu bronkonya itu dilatasi, melebar, sehingga nafas kita menjadi lebih enteng. Kemudian juga glukosa dilepaskan dari hati sehingga kita bisa dapat suplai energi lebih banyak. Tapi semua itu bisa berfungsi hanya sesaat, beberapa menit saja selama waktu yang disebut sebagai adrenaline rush. Jadi selama beberapa menit awal inilah efek daripada hormon adrenalin itu menjadi sangat terasa sehingga membuat orang yang tadinya nggak kuat lari kencang, tapi berkat lari terbirit-birit dia bisa lari sangat cepat, sangat luar biasa, nggak lelah. Tapi setelah itu ketika efek adrenalin menjadi hilang, orang itu menjadi sangat capek, sangat lemas karena tadi selama beberapa menit awal tadi atau selama adrenaline rush ini energi kita diforsir. Ya. Jadi itulah manfaat daripada hormon adrenalin. Dan kita sudah jam, ya mungkin kita akhiri saja, nanti mungkin kita tambahkan sedikit. Jadi karena sekarang sudah hampir maghrib, jadi kita tutup dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa sebagaimana biasa. Semoga sedikit banyak tadi kita bisa bermanfaat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تنتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أذكياء علما نهدى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن واغفر السوء أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب
وآله وصحبه عدد الطرش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.